Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Murka Anak Domba. Ayat intinya diambil dari Wahyu 6 ayat 15 dan 16. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Keterangannya, tertawa mengejek telah diam, bibir yang berdusta telah dibungkamkan, pertarungan dengan senjata, pertempuran yang gencar dengan gentarnya, dan pakaian perangnya yang berlumuran dengan darah pun, Yesaya 9 ayat 4, dihentikan. Kini tidak ada yang kedengaran selain daripada suara doa dan bunyi tangisan dan ratapan. Jeritan meledak dari bibir-bibir yang tadinya baru saja mengolok-ngolok. Hari yang besar, yaitu hari murkanya itu, sudah tiba, dan siapakah yang dapat menahan? Doa orang-orang jahat itu terkubur di bawah batu-batu pegunungan, bukan sampai ke muka Dia yang mereka telah remehkan dan tolak. Suara itu yang menembus telinga orang mati, mereka ketahui. Berapa banyak kali nada suara itu yang lembut dan jelas memanggil mereka untuk bertobat. Betapa sering suara itu terdengar sebagai suatu ajakan dari seorang sahabat, seorang saudara dan penebus. Kepada para penolak anugerahnya, tidak ada orang lain yang benar-benar tertuduh yang sangat dibebani dengan pengaduan. Ketika suara itu yang begitu lama membujuk, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Yesaya 33 ayat yang ke-11. Ya, bagi mereka suara itu merupakan suara orang asing. Yesus berkata, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Amsal 1 ayat 24 dan 25. Suara tersebut membangkitkan kenangan yang dengan girangnya mereka anggap hampa belaka. Amaran-amaran diremehkan, undangan ditolak, kesempatan disia-siakan. Dalam kehidupan, semua orang yang menolak kebenaran ada sewaktu-waktu timbul kesadaran. Apabila ingatan menyuguhkan kenangan yang menyiksa mengenai kehidupan yang penuh dengan kemunafikan dan jiwa diusik oleh penyesalan yang sia-sia. Tetapi, apakah artinya hal-hal ini dibandingkan dengan penyesalan yang sangat mendalam pada hari itu, ketika kebinasaan itu datang seperti pusaran angin? Amsal 1 ayat 27. Mereka yang telah membunuh Kristus dan umatnya yang setia, sekarang menyaksikan kemuliaan yang dikenakan ke atas mereka. Murka anak domba. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur menemplak kita. Ketika amaran demi amaran, bujukan demi bujukan, ajakan demi ajakan dari seorang sahabat, seorang saudara, bahkan dari penebus itu ditolak dan tidak dianggap, tidak dihargai, tidak didengarkan, maka pada akhirnya, apabila ini terus terjadi, ketika pintu kasihan itu tertutup, maka
bagi umat yang menolak panggilan suara Tuhan akan menerima murka anak domba itu. Untuk itu, bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang pintu kasihan masih terbuka, ketika kita mendengarkan suara panggilan Tuhan, suara ajakan dari Tuhan, mari jangan keraskan hati kita, mari ikut Tuhan, mari memilih berada di pihak Tuhan sebelum segala sesuatunya benar-benar terlambat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih atas teguran templakan yang kami dengarkan dari pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bantu kami ya Tuhan untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Bantu kami untuk terus melatih kepekaan mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk bisa menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan. Bantu kami untuk siap menerima hujan akhir, dan dengan pertolongan Tuhan kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Pakai kami ya Tuhan menurut apa yang Kau pandang baik. Gunakan talenta, harta, atau apapun yang Kau titipkan dalam kehidupan kami untuk digunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa agar lebih banyak lagi yang dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam setiap hal yang kami sedang gumuli saat ini ya Bapa, sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang kami sedang rasakan, bantu kami untuk terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bantu kami untuk mendapatkan satu-satunya solusi hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.